Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Setimar. Setimar adalah sebuah film berbahasa Telugu yang rilis di tahun 2021. Film ini menceritakan tentang sebuah tim kabadi perempuan yang diculik karena pelatih mereka nggak sengaja ngebunuh salah satu anggota gangster yang paling berbahaya di kota itu. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk langsung kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria jahat yang bernama Makan. Makan adalah seorang anggota polisi sekaligus kriminal kelas kakap. Dia sengaja bergabung dengan departemen kepolisian agar ia lebih leluasa dalam melakukan aksi kejahatannya. Dia tinggal di daerah yang bernama Ghaziabad. Makan mempunyai seorang adik laki-laki yang bernama Trilok yang kelakuannya gak jauh beda sama kakaknya. Si Trilok bahkan ngebunuh banyak orang yang gak bersalah sebagai hadiah ulang tahun untuk kakaknya. Suatu hari, kabar tentang kepindahan seorang inspektur polisi baru yang bernama Arafin tersebar di berbagai berita dan surat kabar. Arafin memang sengaja dipindahkan ke Ghaziabad untuk memberantas kejahatan di daerah itu, termasuk yang dilakukan oleh Makan dan antek-anteknya. Sementara di tempat yang lain, sebuah penggilingan padi dipaksa tutup oleh pihak bank karena sang pemilik yang bernama Kadiam belum melunasi pinjamannya. Kadiam dan anak buahnya segera berangkat untuk mencari asisten manajer bank yang bernama Karti. Awalnya mereka datang ke bank, tetapi di sana security mengatakan kalau Karti sudah pulang dan tidak akan kembali lagi. Kadiam yang kesal langsung bergegas untuk mencari Karti ke tempat lain. Mereka akhirnya bisa menemukan Karti di sebuah lapangan. Ternyata Karti sedang melatih beberapa anak perempuan bermain kabadi. Enggak pakai lama, Kadiam langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar Karti. Tetapi mereka semua bukan tandingannya. Karti melatih para gadis itu bermain kabadi setiap hari karena dia mempunyai rencana untuk mengirim tim kabadi itu ke kompetisi kabadi tingkat nasional di New Delhi. Scene pun berpindah. Suatu malam, Ibu Karti memanggil Mama Rempong datang ke rumahnya. Dia mengatakan kalau calon menantunya akan segera tampil di televisi. Calon menantu yang dimaksud adalah seorang pembawa acara berita yang bernama Akruti, yang gak lain adalah anak perempuan dari Kadiam. Akruti dikenal sebagai gadis yang baik dan sopan. Rekan-rekan Kadiam bahkan sering memuji tingkah lakunya dan berencana untuk menjodohkan Akruti dengan anak laki-laki mereka. Saat lagi santuy di depan rumah, seorang anak buah Kadiam tiba-tiba datang dan mengabari kalau Karti siap melakukan pelelangan terhadap pabrik penggilingan padi miliknya. Ngedengar hal itu, Akruti langsung mengatakan kalau dirinya akan mengurusi hal itu dan mendatangi rumah Karti. Akruti akhirnya mendatangi Ibu Karti di rumahnya. Tetapi ternyata kedatangannya bukan untuk membahas soal pelelangan pabrik penggilingan padi milik ayahnya, melainkan meminta bantuan dari Ibu Karti untuk membatalkan acara pertunangannya dengan anak dari salah satu rekan Kadiam. Scene pun berpindah. Karti yang sedang mengendarai motor mendapat telepon dari kepala sekolah yang memintanya agar segera datang ke sekolah. Gak lama kemudian, Karti pun akhirnya sampai ke sekolah yang ternyata dibangun oleh ayahnya sendiri. Kepala sekolah mengatakan kalau pemerintah akan segera menutup sekolah itu karena dianggap tidak berkualitas dan tidak memiliki prestasi. Ternyata obrolan itu didengar oleh para gadis anggota tim kabadi yang dilatih oleh Karti. Mereka tidak akan membiarkan sekolah kesayangannya itu ditutup oleh pihak pemerintah. Karti akhirnya menjelaskan kalau dia sudah melatih para gadis itu dan berencana mengirim mereka ke kompetisi kabadi tingkat nasional. Kepala sekolah akhirnya menyetujui usulan Karti. Scene pun berpindah. Di rumahnya, Ibu Karti sedang melakukan video call dengan kakak perempuan Karti yang bernama Bumi. Karti akhirnya mengobrol dengan Bumi melalui video call dan meminta kakak perempuannya itu untuk pulang ke rumahnya.
Bumi yang gak lain adalah istri Inspektur Arafin tentu aja gak bisa datang karena kesibukan suaminya yang baru pindah tugas. Bumi diam-diam menyuruh para gadis tim Kabadi untuk datang ke rumah dan merayakan Hari Raya Raki dengan Karti, agar saudara lelakinya itu tidak merasa sedih dan kesepian. Setelah selesai, Karti menawarkan diri untuk mengantar mereka semua pulang. Tetapi para gadis itu menolaknya. Karti membiarkan mereka untuk pulang sendiri, walaupun ternyata dia diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Di tengah perjalanan, gadis-gadis itu dihadang oleh sekelompok pemuda mabuk yang berusaha mengganggu mereka. Berbekal kemampuan bermain kabadi yang diajarkan oleh Karti, mereka semua berhasil mengalahkan para pemuda mabuk itu. Keesokan harinya, acara lamaran Akruti pun digelar di rumahnya. Tiba-tiba, sekelompok emak-emak rempong yang dipimpin oleh Ibu Karti datang untuk merusak acara itu. Mereka mengintimidasi keluarga calon mempelai, sampai-sampai mereka berubah pikiran dan gak mau melanjutkan proses lamarannya. Sementara di tempat yang lain, Karti sedang berusaha mendapatkan dukungan dari pihak dinas olahraga. Setelah melewati beberapa perdebatan, dukungan pun akhirnya didapatkan. Akhirnya, Karti dan tim berangkat ke kompetisi kabadi tingkat nasional di New Delhi. Di rumahnya, Kadiam akhirnya mengetahui kalau selama ini putrinya telah bekerja sama dengan keluarga Karti, mulai dari merusak acara pertunangan sampai membantu tim Karti untuk berangkat ke kompetisi kabadi nasional. Dia kemudian menyusun rencana untuk membatalkan keberangkatan tim kabadi yang dilatih oleh Karti. Kadiam kemudian datang ke desa dan menghasut para orang tua agar tidak mengizinkan anak-anak mereka berangkat ke kompetisi kabadi tingkat nasional. Rencananya pun berhasil. Para orang tua akhirnya terhasut dan melarang anak-anak mereka berdekatan dengan Karti. Karti berusaha untuk meyakinkan para orang tua kalau prestasi anaknya itu akan sangat membantu kehidupan mereka ke depannya. Tetapi upayanya sia-sia. Di hari keberangkatan, Karti tetap menunggu di stasiun dengan hampir putus asa. Tetapi tiba-tiba para gadis itu muncul bersama para orang tua mereka. Ternyata para orang tua berubah pikiran dan akhirnya membiarkan para gadis untuk berangkat ke kompetisi itu. Dengan catatan, Karti harus berjanji untuk menjaga mereka semua. Sementara itu, di Ghaziabad, Arafin dan anggotanya sedang melakukan sebuah operasi untuk membekuk komplotan para penjahat yang dipimpin oleh Trilok. Baku tembak pun terus terjadi dan membuat anak buah Trilok satu persatu terkapar akibat tembakan Arafin. Trilok akhirnya berhasil kabur dari kejaran Arafin dan anggotanya. Scene pun berpindah. Karti dan timnya akhirnya sampai di stasiun New Delhi. Tim lain dari daerah Telangana yang dipimpin oleh seorang gadis yang bernama Juala Reddy datang berbarengan dengan mereka. Tim Karti kemudian sampai di stadion olahraga dan di sana Karti disambut oleh teman lamanya yang bernama Cooljet. Di sana tim Karti akhirnya bertemu dengan tim Juala yang sombong. Mereka mengejek tim Karti yang dianggap kampungan. Nggak hanya itu, mereka juga terlibat perebutan tempat menginap. Tetapi akhirnya tim Karti lebih memilih untuk mengalah. Sesampainya di blok penginapan, Juala akhirnya bercerita kalau Karti sebenarnya adalah kawan lamanya. Juala menyukai Karti saat mereka kuliah dan pernah mengajak Karti untuk ketemuan di sebuah tempat. Tetapi Karti tidak pernah datang. Sejak saat itu, Juala membencinya. Tim Karti akhirnya sampai di blok penginapan mereka. Setelah itu, mereka kemudian makan bersama di ruang makan. Tetapi di sana mereka kembali bertemu dengan tim Juala yang terus saja mengejek tim mereka. Pertandingan awal akhirnya dimulai. Tim Karti dan tim Juala sama-sama bermain dengan apik dan terus memenangkan pertandingan. Sampai akhirnya tim Juala akhirnya kalah dan tidak bertemu dengan tim Karti di laga final. Tetapi Karti tetap memuji permainan dari tim Juala. Karti akhirnya mengatakan kalau tempo hari dia tidak bisa bertemu dengan Juala karena dia harus pulang ke rumah untuk menyelamatkan ibunya yang sedang sakit. Suatu malam, Karti terus mendapat panggilan telepon dari kakak perempuannya. Ternyata Bumi bermaksud mengundang Karti untuk merayakan ulang tahun Arafin.
Bumi kemudian mengusulkan untuk membawa para gadis itu ke rumahnya dan merayakan ulang tahun Arafin bersama-sama. Singkat cerita, Karti dan timnya akhirnya sampai di rumah Bumi dan Arafin. Pesta pun berlangsung dengan cukup meriah. Tetapi saat Arafin sedang mempersiapkan hidangan untuk tamunya, sekelompok orang yang dipimpin oleh Trilok datang dan bermaksud membalas dendam kepada Arafin atas kejadian di Ghaziabad. Untung aja Karti datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan kakaknya. Karti segera menghajar komplotan Trilok hingga akhirnya menembak Trilok sampai tewas. Selepas kejadian itu, Karti menjadi gelisah, tetapi dia tetap bangun pagi untuk melatih timnya yang sebentar lagi akan berlaga di pertandingan final. Di tengah latihan, Karti meminta izin untuk pergi ke toilet. Tetapi saat kembali ke lapangan, dia sangat terkejut karena timnya sudah tidak berada di lapangan. Karti terus mencari ke seluruh penjuru lapangan, tetapi para gadis itu tidak pernah ditemukan. Karti tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata Makan yang menelponnya. Makan mengatakan kalau dia telah menculik ke-12 gadis karena Karti sudah membunuh adiknya. Makan juga mengatakan kalau dia akan membebaskan para gadis itu jika Karti mau membunuh kakak iparnya yaitu Arafin. Makan kemudian mengancam akan membunuh para gadis itu jika Karti melapor kepada polisi. Karti terus memikirkan cara untuk menyelamatkan para gadis itu tanpa perlu membunuh Arafin. Di kamarnya, Karti kemudian menemukan sebuah pistol dan kembali mendapat telepon dari Makan. Karti masih belum tahu siapa orang yang menerornya itu. Saat sedang kebingungan sambil memegang pistol, tiba-tiba Juala dan timnya masuk ke kamarnya. Karti akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada Juala. Juala berjanji akan membantunya untuk menemukan para gadis itu. Mereka mulai mencari petunjuk dengan mendatangi kantor ketua panitia. Tetapi kemudian ketua panitia mengatakan kalau seluruh CCTV telah rusak dan tidak menemukan satu petunjuk apapun. Mereka pun akhirnya bersepakat untuk tetap merahasiakan kasus itu. Saat keluar ruangan, Karti melihat kakak iparnya sedang diwawancarai terkait penyerangan yang dilakukan oleh Trilok. Dari situ, Karti akhirnya mengetahui kalau pelaku penculikan adalah kakak Trilok yaitu Makan. Dengan ditemani Juala, Karti akhirnya menemui seorang reporter yang bernama Rajiv untuk mencari tahu tentang Makan. Tetapi saat sedang mengobrol, tiba-tiba handphone Karti berbunyi. Ternyata ayah Silu yang menelpon dan mengatakan kalau orang tua para gadis sudah sampai di stasiun dan mereka bermaksud untuk menengok anak-anaknya. Karti langsung berangkat ke stasiun untuk menjemput para orang tua. Karti membawa mereka semua ke hotel dengan alasan anak-anak mereka tidak akan fokus jika orang tua datang untuk melihat mereka berlatih. Setelah mengurus para orang tua, Karti dan Juala kembali datang ke tempat mereka menemui Rajiv tadi. Tiba-tiba Rajiv jatuh dari atas gedung dan langsung tewas. Karti langsung mengejar pelakunya. Dan ternyata pelakunya adalah temannya sendiri yang bernama Cooljet. Karti akhirnya berhasil menangkap Cooljet dan langsung menginterogasinya. Dari keterangan Cooljet, Karti kemudian mengetahui kalau Makan mempunyai dendam kepada Arafin yang dianggap mengganggu kepentingannya dalam menguasai daerah Ghaziabad. Enggak hanya itu, Arafin juga telah membunuh banyak anak buah Makan dalam setiap operasi penyergapan yang dilakukan dan menjebloskan Makan ke dalam penjara. Cooljet juga ngasih tahu kalau para gadis dimasukkan ke dalam kontainer kemudian dibawa keluar dari New Delhi. Di rumah sakit, Arafin akhirnya mengetahui kalau Karti ada di lokasi kejadian tewasnya Rajiv. Arafin langsung menyuruh Bumi untuk menghubungi Karti, tetapi Karti tidak pernah mengangkat teleponnya. Mereka berdua memutuskan untuk menemui Karti di kamarnya. Ternyata kedatangan Arafin dan Bumi juga diketahui oleh Makan. Dia langsung memarahi Karti yang tidak membunuh Arafin saat itu juga. Makan juga mengirimkan video tentang keadaan para gadis yang membuat Karti semakin marah. Juala berusaha menenangkannya. Ia mencoba melihat kembali video yang dikirim oleh Makan. Dari video itu,
akhirnya Karti mengetahui kalau para gadis itu berusaha memberikan kode nomor telepon dari orang yang menculiknya. Salah satu anggota tim Juala kemudian ngasih tahu kalau nomor itu milik seseorang yang bernama Tiger Singh. Berbekal informasi yang dilacak oleh para gadis dari tim kabadi Telangana, Karti akhirnya berhasil menemukan Tiger di sebuah klub malam. Karti hampir aja menangkap Tiger Singh, tetapi tiba-tiba sebuah peluru mengenai kepala Tiger dan membuatnya tewas seketika. Sementara itu, Makan yang baru keluar dari penjara langsung menelpon Karti dan mengancamnya akan membunuh Sailu. Karti berusaha menyusul kontainer yang membawa para gadis. Dan saat sudah dekat, Karti melihat Makan sudah melukai leher Sailu dengan pisau. Untung aja Karti berhasil menyelamatkannya dan langsung membawa Sailu ke rumah sakit. Di rumah sakit, Makan kembali menelponnya. Dan ternyata Makan ngasih tahu orang tua para gadis. Mereka langsung mendatangi rumah sakit dan tentu aja langsung memarahi Karti habis-habisan. Tiba-tiba ayah Sailu justru membela Karti dan para orang tua pun akhirnya luluh dan menyuruh Karti untuk segera menyelamatkan para gadis yang lain juga. Di kantornya, Arafin akhirnya mengetahui apa yang terjadi kepada Karti dan timnya. Arafin langsung mendatangi Makan dan menyuruhnya untuk melepaskan para gadis. Sementara itu, di arena pertandingan kabadi tim lawan dan para penonton sudah bersiap untuk pertandingan final. Karti akhirnya sampai di markas Makan. Di sana, dia melihat Arafin sudah sekarat karena tertusuk besi tua di bagian perut. Karti pun langsung menyelamatkannya. Tetapi kemudian Makan menantangnya untuk menemukan para gadis dalam waktu 5 menit. Kalau tidak, mereka semua akan dikirim ke Afghanistan untuk dijadikan budak teroris. Karti mulai mencari para gadis ke seluruh penjuru, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Karti hampir putus asa, tetapi tiba-tiba dia mendengar bunyi dari seekor burung elang yang terbang jauh darinya. Karti mulai bersiul dan siulannya akhirnya didengar oleh para gadis itu yang disembunyikan di bawah sebuah ruangan sempit di bawah tanah. Sementara itu, di lapangan tim kabadi lawan sudah bersiap-siap, tetapi tim Karti masih terus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dari kejaran anak buah Makan. Juri hampir aja mendiskualifikasi tim dari Karti, tetapi akhirnya tim Karti bisa tepat datang pada waktunya. Pertandingan final pun akhirnya dimulai. Tim Karti berjuang dengan keras walaupun kondisi mereka benar-benar tidak prima. Sementara itu, Karti sudah sangat kepayahan menghadapi serangan dari anak buah Makan. Tetapi akhirnya dia berhasil bangkit dan membunuh Makan. Tim Karti terus bertanding melawan tim lawan. Mereka sudah memberikan yang terbaik, tetapi skor tim dari lawan lebih unggul dari mereka. Salah satu pemain tim Karti cedera dan terpaksa digantikan. Seorang pemain lainnya bersiap-siap, tetapi Silu menahannya. Akhirnya dia sendiri yang masuk ke lapangan, padahal jahitan luka di lehernya belum mengering. Di saat yang bersamaan, Karti pun akhirnya datang. Pertandingan akhirnya dapat dimenangkan oleh tim Karti. Dan film pun ditutup dengan adegan sekolah peninggalan ayah Karti kembali dibuka oleh pemerintah. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.